Sekarang ini pengen ngebahas soal normal woman. Sebenarnya kalau aku bisa, if I could change the title, I will change to a normal human. Karena apa yang dikatakan, apa yang coba diceritakan di film ini, semua orang sebenarnya merasakan. Dimana ketika kita ngerasa bahagia, tapi kebahagiaan itu bukan kebahagiaan yang membuat kita damai. Artinya gini, ini menceritakan soal uh, Mila yang udah punya hidup bahagia banget, tapi kayak kehilangan satu satu hal dalam dirinya yang membuat dia harus mencari masa lalunya bernama Grace. Grace ini adalah orang atau sebuah sosok yang menghantui dirinya di tengah ketenangan ketenangan hidupnya secara ekonomi ya. Artinya gini, Grace ini Mila nih senang sebenarnya sama hidupnya gitu ya. Tapi Mila nih kayak kehilangan satu apa ya, rasa dalam dirinya yang membuat dia harus ngerasain hampa setiap kali dia hidup. Maksudnya senang tapi enam gitu perasaannya. Dan jujur li, aku merasakan itu. I just want to be a normal person. Maksudnya dengan disabilitasku ini, dengan keterbatasanku ini, kadang aku ngerasa aku nggak hidup. Aku ngerasa terakhir hidup tuh 2019 ketika 2020 ketika ibaratnya aku masih rapih hidupnya secara mental. Ada beberapa hal dari kegagalan terapiku misalnya, maksudnya bukan gagal secara terapi gagal ya, tapi aku tidak punya semangat untuk terapi, aku tidak punya suatu hal yang membuat aku semangat. Ketika satu orang menghancurkan itu semua, aku kehilangan kedamaian. Mungkin masalahnya adalah masalah sepele dan mungkin bukan melibatkan aku di sini, tapi sebagai sosok yang ada di situ, aku merasa benar-benar ngerasa you don't have to do that. Iya, kamu nggak harus aja. Gue bingung ngejelasinnya gimana, tapi aku kamu nggak harus aja melakukan itu ketika di saat itu gitu. Sampai aku berpikir bahwa aku cuma mau jadi orang yang normal. Maksudnya aku menerima fisikku ini, tapi kadang orang anggap fisikku ini seperti aneh kan. Disabilitas di Indonesia memang seperti itu kan, maksudnya dianggapnya masih yang aneh kan, masih yang apa ya, masih yang ya pokoknya dianggap berbeda lah ya. Yes, kami berbeda, tapi maksudnya kami pun tidak mau seperti ini gitu. Ada beberapa hal yang membuat aku kayak film ini tuh mewakili aku banget, perasaanku yang terlihat bahagia tapi sebenarnya menyimpan sesuatu di tengah kebahagiaan itu pada saat itu gitu ya, pada saat 5 tahun lalu. Aku ngerasain banget apa yang dirasain Mila ini. Marisa Anita berhasil banget memerankan Mila ini, karena Mila ini
Aku nggak tahu sih, aku bisa merasakan apa yang dirasakan Mila hanya dengan menonton filmnya gitu. Kadang gini orang, kalau aku cerita cerita misalnya cerita begini ya, cerita apa yang terjadi dalam diriku misalnya, aku nggak bisa nyebut juga karena untuk di YouTube gitu ya. Orang selalu em, mengatakan bahwa kamu harus rajin ke gereja, kamu harus ini harus itu. Menurutku hubunganku dengan Tuhan itu terbangun malah eh, dengan apa yang aku rasakan secara pribadi. Puji Tuhannya seperti itu gitu ya. eh, Bahkan kalau bisa dibilang yang buat aku seperti ini sekarang, mengubah aku menjadi seperti ini sekarang adalah orang yang dalam hal negatif ya, mengubah dalam hal negatif nih, orang yang deket banget sama Tuhan. Dan tapi gini, aku ngerasa bahwa uh, di kala seperti itu aku membangun hubunganku dengan Tuhan. I don't know it's enough or not gitu ya, aku belum tahu itu cukup atau enggak, tapi bukan karena aku kurang ibadah atau bukan karena aku kurang ini itu aku ngerasain seperti ini, karena memang menurutku hubunganku dengan Tuhan tidak ada hubungannya dengan hal ini. Hal ini adalah dimana aku cuma kehilangan kesenangan aja. Orang bilang bahwa rumah yang bagus dalam hal ini di Mila ya, rumah yang bagus itu buat orang senang, tapi sebenarnya enggak gitu. Buktinya Mila adalah orang yang punya rumah yang bagus, punya segalanya yang diimpikan, tapi dia cuma mau menjadi dirinya. Bahwa di film ini tuh kayak Mila, jati dirinya Mila, makanya kenapa harus dicari, kayak dihapus oleh keluarganya hanya demi kekayaan, yang membuat Mila harus mencari jati dirinya, mengorbankan semuanya. Di film ini ngejelasin semua itu, bahwa mungkin ini yang dia mau sebenarnya, tapi bukan penghapusan dirinya yang sebenarnya. Yang seharusnya dilakukan adalah mempertahankan dirinya, mempertahankan jati diri sebenarnya untuk mendapatkan apa yang dia mau. Aku nih feel 6 loh. Maksudnya dalam hal ini Mila ini kayak mungkin dia mau cantik, dia mau berusaha untuk mendapatkan semua yang dia mau, tapi ketika orang menghapus jati dirinya, maka kedamaian itu tidak akan dia dapatkan. Ini lumayan mewakili aku. Maksudnya ada beberapa kata-kata yang bilang di dialog film ini adalah, kalau bunganya tidak bertumbuh, maka yang harus dihapus yang harus dipindahkan bukan bunganya, tapi lingkungan dari bunga tersebut. Dia harus punya lingkungan yang mendukung dia, yang istilahnya mewakili dia banget. Mila sebagai apa adanya Mila dengan kondisinya, mungkin kalian harus nonton dulu ya, dengan kondisinya itu yang Mila butuhkan sebenarnya. Pada saat aku merasa ini yang Mila rasain ini, aku memang sudah seperti ini, tapi aku punya semangat yang lebih untuk kayak ya
latihan bla bla bla, tapi ada satu hal, satu kejadian yang membuat aku trauma. Mungkin bukan cuma satu sebenarnya, banyak kejadian yang melibatkan orang itu yang membuat aku kayak mengubah diriku lah. Ya, aku baru aja pada saat aku buat video ini ya, aku baru aja bilang aku menemukan sebuah komunitas yang baik, puji Tuhannya, yang membuat aku bertahan. Yang aku belajar dari film ini adalah everyone layak to feel normal. Setiap orang layak untuk menjadi normal, bukan karena kondisi fisiknya, bukan karena disabilitasnya. Kalau dalam hal aku ya, kalau dalam hal Mila, bukan karena apa ya masa lalunya, tapi karena dia memang orang yang sama seperti manusia lainnya yang berhak menerima ini dan itu dengan kedamaian.